Pemasaran ditentukan kembali. Pemasar harus menargetkan pikiran dan jiwa konsumen secara bersamaan untuk menyentuh hati mereka. Sebuah merek harus diposisikan dengan jelas di benak konsumen untuk memberikan identitas merek yang jelas. Untuk memberikan integritas pada positioning Anda harus didukung oleh diferensiasi yang kuat. Kemudian positioning itu didukung oleh diferensiasi yang kuat pada gilirannya akan menghasilkan merek yang kuat pula. Nah, di sini positioning yang dimaksud di sini pada brand identity akan memicu pikiran, untuk mempertimbangkan keputusan pembelian. Kemudian diferensiasi. Ini sangat otentik terhadap spiritual manusia di sini. Pada bagian ini untuk mengkonfirmasi keputusan. Akhirnya, finally, hati akan menggiring seorang konsumen untuk bertindak dan mengambil keputusan pembelian. Brand integrity. Inilah penjabaran dari model 3i bahwa brand integrity adalah tentang memenuhi apa yang diklaim melalui positioning dan diferensiasi merek. Ini tentang menjadi kredibel, bagaimana menjadi kredibel, memenuhi janji, dan membangun kepercayaan konsumen. Target integritas merek adalah semangat konsumen. The target of brand integrity is the spirit of the customer. Kemudian di identitas merek, brand identity adalah tentang memposisikan merek, positioning your brand. Memposisikan merek di benak konsumen. Memposisikan harus unik agar merek Anda didengar dan diperhatikan di pasar yang penuh dengan atau belum jelas. Itu juga harus relevan dengan kebutuhan dan keinginan oleh konsumen. Kemudian citra merek. Brand image adalah tentang memperoleh bagian yang kuat dari emosi. Bagaimana mencapai ini? Merek Anda harus menarik bagi kebutuhan dan keinginan emosional konsumen di luar dari fungsi dan fitur. Kemudian di bagian ini disebutkan bahwa merek tidak berguna jika hanya mengartikulasikan positioning-nya. Jadi tidak berguna ketika hanya mengartikulasikan positioning-nya. Segitiga tidak lengkap tanpa diferensiasi. Ini meski harus ada diferensiasi di dalam positioning. Jadi supaya tidak kelihatannya itu harus ada diferensiasi. Kemudian diferensiasi adalah DNA merek yang mencerminkan integritas merek yang sebenarnya. Ini yang menjadi perbedaannya di sini. Ini adalah bukti kuat bahwa sebuah merek memberikan kinerja dan kepuasan yang dijanjikan kepada pelanggannya sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasinya di lingkaran model 3i model definition. Nah, inilah yang menjadi hanya segitiga lengkap yang dapat dipercaya di marketing 3.0.
No. Model 3i juga sangat relevan untuk pemasaran dan konteks media sosial. Jadi model 3i juga sangat relevan dalam konteks pemasaran di sosial media. Jadi ini bisa kita aplikasikan di dalam konteks sosial media. Di era pemberdayaan konsumen yang dipimpin oleh informasi yang sangat melimpah dan komunitas yang berjejaring, Anda hanya perlu membedakan posisi merek yang sesuai. Ini yang menjadi penekanannya. Jadi model 3i jika kita ingin aplikasikan di sosial media, yaitu brand positioning harus memiliki diferensiasi. Itu perlu membedakan atau posisi merek, mendapatkan tempat diferensiasi. Ketika word of mouth atau berita dari mulut ke mulut menjadi media periklanan baru dari konsumen, lebih percaya pada orang asing dalam komunitas mereka daripada yang mereka percaya kepada perusahaan. Tidak ada peluang bagi merek yang tidak autentik atau tahan. Jadi istilah word of mouth ini adalah rekomendasi yang disampaikan oleh konsumen yang menjadi media periklanan baru bagi konsumen yang terpercaya. Satu pengalaman buruk untuk merusak integritas merek Anda dan menghancurkan citra merek Anda di masyarakat. Ini adalah suatu quotes atau pesan yang harus yang disampaikan di dalam menggunakan formula di sosial media. Di sosial media merek seperti baik member atau seperti anggota, identitas merek dinilai oleh akumulasi pengalaman dan komunitas. Jadi identitas merek diukur dari akumulasi of experience. Tidak ada peluang menghancurkan cinta merek. Jadi tidak ada peluang bagi merek yang tidak autentik untuk bertahan. Satu pengalaman buruk akan merusak. Suatu pengalaman buruk akan merusak integritas merek dan menghancurkan citra merek Anda di masyarakat. Jujurlah pada model 3i. Jadi di marketing 3.0, di marketing adalah era komunikasi horizontal di mana kontrol vertikal tidak akan berfungsi. Hanya kejujuran, keaslian, originalitasnya, keasliannya akan menjadi autentik. Nah, ini adalah the good example of solid brand integrity. Ini adalah salah satu contoh yang baik dari integritas merek. Kita ambil dari salah satu perusahaan Timberline. Ini terkenal sebagai brand of service. Program layanan voluntary atau sukarelawan masyarakat yang melibatkan karyawan di Timberline. Diferensiasinya terbukti sejak bertahan di dalam kurun waktu tahun 1994. Laba bersih perusahaan turun
laba bersih perusahaan turun dari 22,5 juta menjadi 17,7 juta. Tahun berikutnya penjualan tetap stagnan dan perusahaan membekukan rugi. Pertama kalinya, banyak orang memperkirakan bahwa program paid of service akan dihilangkan dalam keadaan seperti itu. Tetapi para pemimpin di Timberland percaya bahwa layanan sukarelawan ini yang menjadi integritasnya bila community of volunteer adalah bagian integral dari DNA perusahaan yang membuat merek berbeda, autentik. Oleh karena itu, program tersebut berlanjut sampai saat ini. Inilah kekuatan integritas dari brand. Contoh yang baik dari integritas merek solid. Kemudian ini juga salah satu contoh penjabaran dari pengaplikasiannya, method of keeping, bagaimana protecting outdoors is a second nature to us. Sana ada bagaimana menjaga bumi dan mengambil tindakan yang memungkinkan kita untuk menjadi. Ya. Kemudian earth keeping adalah cara untuk produk kita mendapatkan posisi kepada branding kita di aktivitas ini. Artinya melindungi dunia, menjaga bumi, menggunakan energi terbaru di fasilitas kita. Lebih dari 1 juta pohon. Ini programnya. Earth keeping adalah salah satu 1 juta pohon yang telah kita tanam di seluruh dunia. Ini memposisikan brand yang sangat baik menjadi integrity of brand. Pada akhirnya kami percaya bahwa menjaga bumi akan membantu kami menciptakan peralatan yang lebih baik. Kami fokus pada ini esensinya. Kami fokus pada hutan timberland di Gurun Horgen, China untuk membantu mencegah badai pasir dan pegurunan. Dan upaya penanam pohon kami di Haiti dan membantu menyediakan buah, bahan bakar, dan tempat berteduh, merangsang ekonomi dan memperkuat tanah tempat mereka tumbuh. Kami bahkan mulai menawarkan sertifikat pohon untuk Anda beli, membantu membuat perbedaan juga. Ini membuat suatu diferensiasi. Inilah salah satu contoh dari bagaimana membangun integritas suatu branding yang diambil dari Timberland. This is our tree planting commitment in action. Baik, selanjutnya kita sudah masuk pada poin keempat. Poin keempat dari the key shape of Abraham Martin 3.0, yaitu kita masuk di bagian the company. Nah, pada bagian ini perubahan perusahaan ke pemasaran berbasis nilai. Jadi ini akan kami jabarkan bahwa perubahan pemasaran itu mengarah ke basis nilai. Untuk mendapatkan atau untuk membidik pikiran, hati, dan spirit, pemasar perlu mengidentifikasi apa kecemasan dan keinginan konsumen. Kemudian dalam konteks paradoks global, mereka harus membuat masyarakat dan dunia menjadi lebih baik, bahkan tempat yang ideal untuk hidup. Perusahaan juga harus berbagi mimpi yang sama dengan konsumen dan membuat perbedaan, harus memasukkan perbuatan baik dalam budaya perusahaan dan menjaga komitmen dengan menanamkan ke dalam visi misi dan nilai perusahaan. Inilah salah satu flowchart dari value marketing yang berbasis nilai atau FBM. Kita mengarah pada individualnya itu ada mind, heart, and spirit. Company itu mission, vision, and value. Disebutkan bahwa FBM membantu perusahaan dalam memanfaatkan misi untuk menjawab pertanyaan mengapa, visi untuk menjawab pertanyaan apa, nilai untuk menjawab pertanyaan bagaimana, how.
untuk ketiga dimensi pikiran, hati, dan jiwa. Inilah menurut pakar marketing Philip Kotler. Kemudian penjabarannya, pemasaran perusahaan visi menjawab pertanyaan mengapa, itu tentang apa dan bagaimana. Yang pertama kita akan bahas tentang mission. Misi adalah alasan keberadaan perusahaan. Ini menjadi alasan keberadaan perusahaan. Mencerminkan tujuan dasar keberadaan perusahaan. Sebuah perusahaan harus mencirikan misinya sefundamental mungkin, karena akan menentukan keberlanjutan perusahaan dalam pandangan hidup. Intinya tetap dan ruang terbatas di sekitar fleksibel inti. Misi perusahaan adalah inti yang tidak dapat diubah. Operasi perusahaan fleksibel tetapi harus selaras dengan intinya. Kemudian pada bagian visi berakar kuat di masa sekarang. Visi adalah tentang menciptakan masa depan. Visi adalah gambaran keadaan masa depan yang diinginkan oleh organisasi. Menjelaskan apa yang Anda cita-citakan, capai, ciptakan. Ini dilambangkan dengan kompas yang memandu Anda ke keadaan masa dalam suatu organisasi ke depannya. Kemudian nilai. Nilai adalah standar perilaku institusional perusahaan. Perusahaan pada umumnya mengikuti siklus nilai yang sama yang mengartikulasikan serangkaian prioritas perusahaan dan upaya manajemen untuk menanamkannya di dalam praktiknya. Memperkuat perilaku yang menguntungkan perusahaan dan masyarakat dan di luar perusahaan, dan yang pada gilirannya memperkuat inti-inti institusi itu dilambangkan sebagai roda. Masih di pemasaran yang berbasis tentang nilai, bagaimana perusahaan itu menjawab why, misi, itu bagaimana mengatakan kepuasan dan memberikan kepuasan, keuntungan menjadi lebih baik, sedari kemampuan returnasi aspirasi berbeda, berlatih keberlanjutan, belas kasih membuat perbedaan. Pelanggan saat ini dan masa depan, pemegang saat ini dan masa depan, karyawan saat ini dan masa depan. Nah, ini yang menjadi key pentingnya di ruang lingkupnya. Ini bisa dijabarkan. Pada bagian bagaimana antara nilai berbasis nilai. Yang satu contohnya, ini adalah bagian penjelasan dari case yang kita ambil dari Timberland. Di Timberland adalah pemimpin dalam desain, rekayasa, dan pemasaran kaos kaki, pakaian, dan aksesoris berkualitas premium untuk konsumen ruangan. Ia percaya pada melakukan yang baik dengan melakukan yang baik. Timberland memiliki misi sederhana untuk membuat produknya lebih baik. Ia memberikan kepuasan pelanggan melalui produk berkualitas dan menumbuhkan pengalaman emosional melalui desain toko, misalnya untuk mendidik spirit, termasuk misi sebagai tagline-nya. Timberland menggunakan bahan daur ulang, zat non-kimia sebanyak mungkin, dibuat di pabrik, hemat energi. Label
memberi konsumen informasi tentang produk yang mereka beli, termasuk di mana produk itu diproduksi, bagaimana produk itu diproduksi, dan mempengaruhinya terhadap lingkungan. Nah, pada hari ini Timberland menanam pohon atas nama setiap konsumen yang membelanjakan 150 US dollar. Timberland memiliki visi untuk menjadi contoh abad ke-21 dari perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial di seluruh dunia. Ini menunjukkan pencapaian yang luar biasa untuk visinya selama beberapa tahun terakhir, dan dapat menggunakan pencapaian tersebut untuk memasarkan perusahaan kepada pemegang saham. Kemudian singkatnya, Timberland menawarkan insentif pada karyawan yang membeli mobil hibrid. Inilah salah satu kasus yang kita angkat di penjelasan buku Marketing 3.0, bagaimana Timberland memposisikan atau membuat strategi diferensiasi, bagaimana memberikan nilai yang betul-betul memberikan relevansi terhadap mind, heart, and spirit. Nah, pada bagian terakhir di communication atau komunikasi, pada bagian ini yang menjadi titik inti, bagaimana konsumen adalah pemilik merek baru. Consumer are the new brand owner. Mengkomunikasikan misi pada konsumen selalu tentang perubahan, transformasi, dan membuat perbedaan. Marketing 3.0 adalah tentang mengubah cara konsumen melakukan sesuatu dalam hidup mereka. Ketika sebuah merek membawa transformasi, ketika satu merek membawa suatu transformasi, konsumen secara tidak sadar akan menerima merek tersebut sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Nah, ini jadi ruang lingkupnya. Ruang lingkup dari communication yaitu memiliki tiga prinsip. Yang pertama yaitu bagaimana membangun creation, dimulai dengan business unusual. Business unusual dan sebuah perspektif bisnis baru yang dapat mengubah kehidupan konsumen, ide-ide kecil yang dapat membuat diferensiasi, make a difference. Kemudian di spreading, pendekatan terbaik untuk menyebarkan ide adalah melalui bercerita seputar ide dan melibatkan emotional people. Di bagian realizing atau menyadari untuk meyakinkan konsumen bahwa cerita itu autentik, asli, dan milik mereka. Libatkan mereka dalam percakapan, terutama many to many. Adalah percakapan adalah iklan yang baru. Conversation is a new advertising. Konsumen akan merasakan tanggung jawab mereka memenuhi visi. Dan ini adalah kunci untuk membuat perbedaan. Tiga prinsip ini yang menjadi kunci untuk membuat diferensiasi, di mana pada penjabaran yaitu karakter adalah pusat dalam sebuah cerita. Central of the story, mereka melambangkan bagaimana merek dirasakan oleh jiwa manusia. Pada bagian plot, menunjukkan bagaimana karakter menavigasi di antara jaringan manusia yang akan menulis ulang versi cerita sendiri. Kemudian metafor adalah proses bawah sadar yang terjadi dalam human spirit atau jiwa manusia. Demikianlah penjelasan tentang key shift around marketing 3.0. Kita telah membahas 5 poin, yaitu yang pertama poin the world, yang kedua ada the marketing, yang ketiga the brand.